The real battle royale di Blue Lock dimulai di tahap ini. Tiap regu di masing-masing blok dipaksa buat membentuk tim dan akan berhadapan dengan satu sama lain. Jadi gimana dengan perjalanan tim Z yang dihuni oleh sang karakter utama? Inilah kisah mereka. Jadi di tahap pertama ini, 5 tim akan ditempatkan dalam satu liga dengan sistem poin. Tiap tim akan berhadapan satu kali, dan seperti liga pada umumnya, setiap kali tim menang mereka dapat 3 poin. Kalau imbang dapat 1 dan kalau kalah dapat 0. Nah, dari kelima tim itu, 2 tim yang finish di urutan teratas berhak lolos ke fase berikutnya. Tapi Blue Lock juga akan mengambil 1 pemain dari masing-masing 3 tim yang nggak lolos. Pemain yang diambil adalah mereka yang mencetak gol terbanyak di tim masing-masing. Nah, tim Z sendiri akan berhadapan dengan 4 tim yang ada di atas mereka, yaitu tim V, W, X, dan Y. Dan lawan pertama mereka adalah tim X. Sebelum pertandingan, tim Z memutuskan buat memakai undian buat menentukan posisi. Berhubung mereka semua adalah striker, mereka jelas nggak mau kalau harus bermain di luar posisi mereka. Dan yang mendapat jackpot buat bermain di posisi striker di match ini adalah Isagi. Jadi gambaran formasinya begini. Awalnya Isagi kelihatan gugup karena dia nggak nyangka akan bertanding secepat itu. Tapi Bachira bilang kalau dia cukup bersenang-senang aja dan nggak perlu ambil pusing. Saat kick off dimulai, Isagi pun mencoba buat langsung menggiring bola. Tapi dia langsung diserbu oleh 3 pemain lawan. Isagi pun kebingungan, dan disitulah bola berhasil direbut tapi bukan oleh lawan, melainkan oleh rekannya. Raichi merebut bola dari kaki Isagi dan bilang kalau di tahap ini yang terpenting adalah gol individu. Makanya dia nggak peduli dengan kemenangan tim. Dan gak cuma Raichi, pemain tim Z yang lain pun ikut merebut bola dan menguasainya sendiri-sendiri. Dan saat pemain tim Z sedang ribut sendiri, pemain tim X juga gak mau ketinggalan. Disitulah tercipta kerumunan di mana pemain-pemain dari kedua tim saling berebut bola. Sampai tiba-tiba, salah satu pemain dari tim X berhasil lolos dari kerumunan tersebut dan menggiring bola sendiri. Dialah Baro Sohei. Isagi yang ada di belakang pun langsung berhadapan dengan Baro. Dan dengan lihai, Baro mengangkat bola dengan back heel-nya dan melewati Isagi. Baro pun lanjut melewati back tim Z dengan mudahnya. Sampai akhirnya, dia melepaskan tendangan keras ke sudut kanan atas gawang. Dan gol, tim X berhasil unggul. Saat itulah Baro mendeklarasikan dirinya sebagai raja lapangan. Setelah tertinggal 1 gol, Isagi berniat buat bekerja sama dengan Bachira. Tapi saat dia mencoba mengoper, Igaguri memotong bola tersebut. Dia pun langsung membawanya ke depan, tapi dengan mudah berhasil direbut. Tim X sendiri kali ini bermain dengan lebih teratur. Setelah Baro mencetak gol, mereka mulai bersedia bekerja sama dan mengandalkan Baro buat jadi ujung tombak. Dari sinilah keperkasaan tim X mulai terlihat. Di saat tim Z masih bermain amburadul, tim X berhasil menambah keunggulan sampai skor mencapai 5-0. Saat waktu tinggal 3 menit lagi, Isagi dan Bachira pun mencoba buat mencetak 1 gol penghibur. Di saat pemain tim X sedang lengah, Bachira berencana melepaskan umpan jauh ke depan gawang. Sementara Isagi harus mencari ruang kosong buat menyambutnya. Strategi tersebut pun terbukti ampuh. Isagi berhasil menyambut umpan Bachira dan berhadapan dengan kiper langsung. Tapi tiba-tiba Baro berhasil menyalip Isagi dan menghadangnya. Disitulah terjadi situasi 3 lawan 2. Kunigami dan Raichi berhasil lolos dan berlari di belakang Isagi. Meski di belakang Kunigami sendiri ada pemain tim X yang mengejar, baik dia dan Raichi sama-sama meminta bola buat diumpan. Idealnya Isagi harusnya mengoper ke Raichi karena dia lebih kosong. Tapi saat itu, Isagi secara refleks memilih mengalirkan bola ke arah Kunigami. Dan meski dibayang-bayangi oleh pemain lawan, Kunigami berhasil melepaskan tendangan jarak jauh dengan kaki kirinya. Secara luar biasa, bola pun melesat masuk ke gawang tim X. Nah, ngelihat Isagi nggak mengoper bola padanya, Raichi langsung marah. Tapi Isagi bilang kalau dia melakukannya karena refleks. Disitulah Baro bilang ke Isagi kalau dia nggak layak buat jadi striker. Karena Isagi bernyali ciut dan memilih mengoper bola di depan gawang. Setelah gol tim Z ini, peluit akhir pertandingan pun berbunyi. Tim X berhasil menang 5-1. Setelah kalah di match pertama mereka, para pemain tim Z saling berebut buat jadi striker di match berikutnya. Tapi Isagi memberitahu soal hal yang dia sadari dari match melawan tim X. Di situ Isagi sadar kalau tim X mulai bermain teratur setelah Baro mencetak gol pertama. Artinya timnya juga butuh pemain yang bisa jadi pembeda. Pertanyaannya, gimana cara mencari sosok tersebut? Saat itulah Ego memberi clue ke tim Z kalau tiap-tiap dari mereka harus memakai senjata masing-masing agar bisa menjadi sosok pembeda. Dari sinilah Kwon mendapat sebuah ide. Jadi tim Z akan memakai strategi di mana tiap-tiap dari mereka akan bergantian menjadi striker selama 10 menit. Siapa aja punya kesempatan buat menunjukkan senjata mereka. Tapi sebelum itu Kwon bertanya ke tiap-tiap pemain tim Z apa senjata andalan mereka. Dan mereka semua sanggup menjawab kecuali Isagi dan Chigiri. Isagi sendiri ngerasa kalau dia nggak punya hal yang bisa disebut senjata sebagai striker. Sementara Chigiri secara misterius bilang kalau dia nggak mau memberitahu senjata andalannya. Setelah itu tim Z pun mulai melatih strategi striker bergantian tersebut.
Di sini juga udah disepakati kalau Iemon bersedia terus bermain sebagai kiper, sementara Shigiri akan terus bermain sebagai back. Di malam harinya Isagi sempat bertemu dengan Kunigami di kantin. Di situ Kunigami berterima kasih ke Isagi karena udah memberinya assist. Dia pun mentraktir Isagi makan stick dari poin yang dia dapat. Di situ jugalah Kunigami bertanya, kenapa Isagi memilih mengumpan ke dirinya ketimbang Raichi. Dan Isagi bilang kalau dia mencium gol di kaki Kunigami. Isagi sendiri ngerasa pesimis karena dirinya nggak punya senjata buat mencetak gol. Tapi Kunigami bilang kalau pengambilan keputusan Isagi adalah bukti kalau dia punya kemampuan yang hebat. Dia pun berpikir kalau mencium bau gol itulah yang menjadi senjata Isagi. Pertandingan kedua pun akhirnya tiba. Untuk klasemen sementaranya sendiri begini. Tim V memuncaki klasemen setelah membantai tim Y dengan skor 8-0. Sementara tim X yang dihuni baru aja kalah 4-1 dari tim W. Dan lawan tim Z berikutnya adalah tim Y yang baru aja dibantai. Nah, karena kedua tim ini sama-sama punya 0 poin, artinya yang kalah di match ini dipastikan gak lolos di tahap berikutnya. Yap, inilah partai hidup mati buat tim Z dan tim Y. Sebelum pertandingan dimulai, Kwon sempat memberitahu rekannya kalau mereka harus waspada dengan pemain nomor 9 di tim Y, yaitu Hibiki Okawa. Dia adalah pemain yang jadi top scorer di prefektur Kumamoto. Nah, kick-off antara tim Z dan tim Y pun dimulai. Bajira kali ini mendapat giliran pertama buat jadi ujung tombak. Tapi secara luar biasa, timnya berhasil meredam serangan demi serangan dari tim Z. Ternyata berbanding terbalik dengan tim Z yang bermain lebih menyerang, timnya cenderung bermain defensif. Bahkan Okawa yang disebut pemain berbahaya cuma diam di wilayah depan. Dari mulai Bajira sampai Kunigami, timnya berhasil menghalau segala serangan dari tim Z. Sampai akhirnya, bola berhasil jatuh ke kaki seorang pemain tim Y. Saat itulah Okawa tiba-tiba berlari ke arah gawang. Ya, pemain yang dapat bola tadi langsung mengirim umpan jauh ke depan gawang. Dialah Nico Iki. Okawa pun berhasil menyambut umpan Nico itu. Dia juga berhasil lolos dari kawalan back tim Z. Sampai akhirnya Okawa berhadapan one-on-one dengan Iemon. Dan dengan mudah melepaskan tembakan chip melewati sang kiper. Timnya pun berhasil unggul. Nah, setelah unggul 1-0, timnya tetap bermain bertahan. Dan yang lebih cerdiknya, tiap kali mereka memegang bola, mereka cenderung bermain lebih aman dan gak membiarkan tim Z memegang kendali. Akhirnya babak pertama pun berakhir dengan skor 1-0. Babak kedua pun dimulai dengan strategi yang sama. Tim Z masih mencoba bergantian menjadi striker, sementara tim Y masih terus bermain bertahan. Tapi kali ini tim Z kelihatan lebih ngotot. Sampai tibalah giliran Kagamaru menjadi ujung tombak. Saat Kagamaru menjadi striker, tim Z bermain dengan mengandalkan umpan-umpan silang. Hasilnya, Isagi berhasil mengirim crossing cepat ke depan gawang. Dan dengan tubuh lenturnya sebagai senjata, Kagamaru berhasil meluncur dan menyambut bola dengan kepalanya. Tapi sayang kiper lawan sanggup menepisnya dan menghasilkan sepak pojok. Nah, serangan Kagamaru ini pun seakan jadi angin segar buat tim Z. Para pemain kelihatan antusias menyambut peluang emas mereka lewat sepak pojok. Hampir seluruh pemain tim Z ada di kotak penalti lawan. Tapi tiba-tiba, Isagi merasakan aura nggak mengenakan di tengah lapangan. Isagi pun berpikir kalau saat ini tim Z sangat rawan buat diserang balik. Saat itulah Bajira menendang sepak pojok tim Z. Dan Isagi tiba-tiba berlari ke tengah lapangan. Ternyata firasatnya tadi betulan terjadi. Kiper dari timnya berhasil menghalau umpan Bajira dan membuangnya ke tengah, tepatnya ke arah Nico. Isagi yang udah sadar lebih dulu pun berhasil memotong bola tersebut. Disitulah dia sadar kalau otak permainan timnya dari awal ada di Nico. Isagi pun langsung menembakkan bola yang ada di kakinya. Tapi Nico berhasil memblok bola tersebut. Saat semua mengira bola akan keluar ke belakang gawang, Kagamaru berhasil bereaksi dengan cepat. Dia pun meluncur dan menjebloskan bola dengan kakinya yang panjang. Gol! Tim Z berhasil menyamai kedudukan. Saat itulah Nico bilang ke Isagi kalau mereka punya mata yang sama. Mereka sama-sama punya mata yang bisa menganalisa seisi lapangan. Tapi Nico bilang kalau Isagi nggak akan bisa mengalahkannya. Nico percaya kalau dia masih bisa mengendalikan permainan. Jadi meski Isagi membayanginya sekalipun, dia nggak akan bisa menghentikan ide-ide Nico. Setelah skor menjadi 1-1, secara mengejutkan timnya masih bermain dengan tempo lambat. Mereka cenderung memberi umpan-umpan aman dan terus mencoba menguasai bola. Igaguri pun mengira kalau timnya mengincar hasil imbang. Tapi Isagi dengan percaya diri bilang kalau lawannya nggak akan bisa menyerang karena Nico telah dimatikan. Sampai tiba-tiba, sebuah pergerakan dilakukan oleh tim Y. Saat waktu menyisakan 1 menit, Nico bilang ke Isagi kalau ini adalah strategi yang udah dia siapkan. Disitulah Okawa yang biasanya ada di depan tiba-tiba mundur ke belakang dan ikut membangun serangan. Dan saat para pemain tim Z lengah, seluruh pemain tim Y berlari bersama-sama ke depan. Okawa dan rekan-rekannya pun terus memainkan umpan 1-2 dan mengecoh back-back tim Z. Sampai akhirnya, dikirimlah umpan terobosan ke Nico yang berhasil lolos tanpa penjagaan. Nico pun berhadapan langsung dengan Iemon. Tapi ternyata, bukannya menembak langsung, Nico mengumpannya ke Okawa yang ada di sampingnya. Iemon yang udah bergerak pun mati langkah.
dan semua mengira inilah akhir dari tim Z. Tapi tiba-tiba Isagi datang dan memotong umpan Nico itu. Dia berhasil menebak arah bola karena menurutnya Okawa lebih tercium bau gol ketimbang Nico. Isagi juga bilang kalau Nico gagal sebagai striker. Isagi pun langsung membuang bola ke depan dan Kurigami berhasil menerimanya. Tapi karena dia diapit oleh dua pemain lawan, bola pun dialirkan ke kaki Bachira. Disitulah dia membawanya ke sisi kanan dan lanjut mengirim umpan silang ke depan gawang. Kagamaru yang ada di sana pun bersiap buat menyambut bola. Tapi dia ngerasa umpan Bachira terlalu rendah. Alhasil Kagamaru gagal menyundul bola tersebut. Tapi disitulah Bachira bilang kalau Kagamaru bukanlah target crossingnya. Akhirnya dari sisi kanan lapangan muncul Isagi. Dan tanpa basa-basi, dia menyambut umpan Bachira dengan tendangan first time. Bola pun melesat dan berhasil membobol gawang tim Y. Yap, tim Z berhasil membalikkan keadaan. Gak lama kemudian peluit akhir pertandingan pun berbunyi. Dengan ini, tim Z berhasil meraih kemenangan pertama mereka. Saat itulah Isagi tiba-tiba berjalan ke arah Nico. Dan saat dia melihat wajah Nico yang menangis, Isagi seakan merasakan perasaan menang yang sebenarnya. Tubuhnya pun dibuat merinding oleh perasaan hebat tersebut. Dan saat melihat ekspresi Isagi itu, Ego tersenyum. Setelah pertandingan, tim Z pun merayakan kemenangan dengan berbagi makanan bersama. Kemenangan ini makin bikin mereka optimis buat menang di match berikutnya. Sementara itu di malam harinya Isagi nggak bisa tertidur. Setelah mencetak gol kemenangan, semangatnya seakan masih menggebu-gebu. Dia pun kemudian bertemu dengan Chigiri yang sedang menonton rekaman pertandingan. Disitulah Chigiri bilang kalau Isagi punya tingkat kesadaran ruang yang tinggi. Itulah kenapa di momen tertentu dia seakan bisa ngelihat seisi lapangan. Tapi saat ini Isagi cuma bisa melakukannya tanpa sadar. Jadi dia harus bisa mengasahnya dan menjadikan mata dan otaknya senjata yang nggak terkalahkan. Isagi pun lalu bertanya ke Chigiri apa senjatanya. Dan Chigiri bercerita kalau dia emang pernah punya senjata andalan. Tapi setelah lutut kanannya cedera, dia nggak bisa bermain seperti dulu lagi. Dia pun datang ke Blue Lock buat mengubur mimpinya itu. Inilah kenapa Chigiri selalu kelihatan gak antusias. Keesokan harinya saat tim Z berlatih, Isagi terus-terusan gagal mengulang gol direct shot-nya. Ini membuktikan ucapan Chigiri kalau Isagi masih memakai senjatanya tanpa sengaja. Saat itulah Ego bilang kalau setiap striker harus mencari metode yang tepat buat mengasah senjata mereka. Dan dari situ, Isagi mikir kalau dia harus meningkatkan stamina-nya. Ini agar dia bisa terus berlari saat momen kesadaran ruangnya memuncak. Ego juga memberitahu kalau dia mengubah ranking para pemain sesuai dengan gol yang mereka cetak. Dan hasilnya, Isagi berhasil naik ke peringkat pertama di tim Z. Berikutnya, tim Z pun akan berhadapan dengan tim W. Tim ini pernah mengalahkan tim X yang dihuni oleh Baro. Dan yang jadi andalan mereka adalah Wanima bersaudara. Keduanya punya permainan kombinasi yang sangat mematikan. Nah, tim Z pun punya strategi buat menang dari tim W. Kali ini mereka akan mainkan 3 kombinasi striker sekaligus. 3 striker ini adalah mereka yang punya senjata yang cocok buat dipadukan. Dan masing-masing kombinasi akan bermain selama 30 menit. Pertandingan tim Z melawan tim W pun dimulai. Kita diperlihatkan gimana Wanima bersaudara berhasil melewati para pemain tim Z. Sama akhirnya mereka berhadapan dengan Chigiri yang ternyata adalah mantan rekannya. Wanima yang tahu masa lalu Chigiri pun mengejek kalau karir Chigiri kini udah tamat dan gak ada gunanya dia bermain bola. Chigiri pun dengan mudah dilewati, tapi Isagi berhasil merebut bola dari Wanima dan membuangnya. Disitulah Isagi bilang kalau dia gak peduli dengan masa lalu Chigiri. Semua pemain tim Z gak datang ke Blue Lock buat menangisi masa lalu mereka dan menyerah. Jadi dia juga meminta Chigiri buat bermain serius. Di saat Chigiri tengah tertekan, permainan tim Z mulai menggila. Kwon berhasil mencetak gol setelah menyambut crossing dari Igaguri. Nggak cukup di situ, dia juga berhasil menggandakan keunggulan setelah mencetak gol spektakuler memanfaatkan umpan Bachira. Tim W pun dibuat terpojok. Saat tim Z menyerang, Naruhaya dilanggar di sisi lapangan. Peluang emas pun datang lewat tendangan bebas Bachira. Dan sekali lagi secara luar biasa, Kwon berhasil menyundul umpan Bachira ke dalam gawang dan mencatatkan hat-trick. Babak pertama pun berakhir dengan keunggulan tim Z. Di jeda babak, para pemain tim Z pun kelihatan bersemangat. Mereka bahkan optimis bisa menambah gol dan membantai tim W. Sama akhirnya, bencana pun dimulai di babak kedua. Saat babak kedua dimulai, Kwon meminta rekannya buat tetap bermain hati-hati. Tapi tiba-tiba, saat bola ada di kakinya, Wanima berhasil mencurinya. Kedua saudara itu pun langsung melancarkan serangan kombinasi. Kali ini Isagi gagal menghentikan mereka hingga akhirnya gol berhasil dicetak. Skor pun menjadi 3-1. Kwon pun kembali meminta rekan-rekannya buat tenang. Tapi lagi-lagi di situ dia melakukan kesalahan. Kwon mencoba mengirim back pass ke Isagi, tapi bola yang dikirimnya terlalu lemah. Wanima pun berhasil memotong umpan tersebut, dan setelah melakukan umpan 1-2, sebuah tendangan keras berhasil membobol gawang tim Z. Skor kini menjadi 3-2.
Ngelihat Kwon kembali melakukan kesalahan, Raichi mengamuk padanya. Dia bertanya apa Kwon kehilangan fokus setelah mencetak hat-trick. Tapi Kwon langsung minta maaf dan bersujud. Dia berjanji gak akan mengulanginya. Saat itulah Isagi ngeliat senyuman misterius di wajah Kwon. Tim Z pun mencoba kembali mencetak gol. Tapi secara mengejutkan, tim W tiba-tiba bisa membaca pergerakan-pergerakan mereka. Isagi bahkan gak bisa mencium gol di sisi manapun. Dia pun curiga kalau ada yang membocorkan strategi tim Z. Dan saat Isagi kebingungan, Wanima berhasil merebut bola dan melancarkan serangan balik. Sebuah umpan lambung pun dikirim ke kotak penalti. Kwon ada di sana dan bersiap menghalau bola tersebut. Tapi Kwon yang biasanya bisa meraih bola atas dengan mudah, sundulannya malah meleset. Bola pun jatuh ke kaki Wanima dan tanpa ampun menjebloskannya ke gawang tim Z. Yap, skor kini menjadi 3-3. Tapi saat itulah kecurigaan Isagi seakan memuncak. Dia pun langsung bertanya ke Kwon, apa dia mengkhianati tim Z? Dan sebelum Kwon ngejawab, Wanima bersaudara mengiyakan pertanyaan Isagi. Mereka bilang kalau Kwon udah membocorkan segala kelemahan dan strategi tim Z ke mereka. Dan mendengarnya, Raichi pun marah dan berniat menghajar Kwon. Tapi dia langsung diberi kartu kuning. Disitulah Kwon mendeklarasikan kalau cuma dialah anggota tim Z yang akan lolos ke tahap berikutnya, yaitu dengan menjadi top scorer tim. Permainan pun dilanjutkan, tapi kali ini Kwon secara terang-terangan ngebantu lawannya. Timnya pun secara mudah berhasil kembali mencetak gol. Yap, kali ini tim Z ada di ujung tanduk. Tim Z pun secara mati-matian bertahan dari serangan tim W. Iewan menyuruh rekan-rekannya buat bermain lebih ngotot dan seenggaknya meraih hasil imbang. Isagi pun terus mencoba membangun serangan, tapi para pemain tim Z berhasil dijaga ketat oleh pemain lawan. Dan saat waktu tinggal 3 menit lagi, Isagi memutuskan buat mengambil resiko. Dia pun menggiring bola sendiri dan maju ke depan. Tapi Isagi yang gak punya skill dribbling mumpuni harus jatuh bangun melewati lawannya. Para pemain tim Z lain pun juga sama ngototnya, kecuali Chigiri. Dia seakan udah menyerah dan bersiap buat mengubur mimpinya. Saat itulah bola pun datang ke kaki Chigiri. Isagi langsung meneriakinya buat menahan bola tersebut. Dan seolah udah gak percaya dengan Chigiri, Isagi menyuruhnya minggir dan merebut bola dari kakinya. Disinilah sebuah percikan api seolah menyala di tubuh Chigiri. Ngelihat Isagi berjuang mati-matian, segala perasaan dan hasrat Chigiri yang udah terpendam seolah kembali menggebu. Saat itulah Chigiri memutuskan buat mempertaruhkan segalanya. Gak peduli kalau ini adalah match terakhirnya, Chigiri memutuskan buat kembali berlari. Saat itulah Isagi mencium bau gol di sisi lapangan. Disinilah Chigiri berlari dengan sangat cepat. Dan tanpa pikir panjang, Isagi pun langsung mengirim umpan jauh ke arah lari Chigiri. Awalnya semua mengira kalau Isagi cuma asal mengumpan, karena di sana nggak ada siapa-siapa. Tapi dari belakang pemain tim B, Chigiri meluncur dengan sangat cepat, hingga akhirnya sanggup meraih umpan Isagi itu. Disinilah semuanya diperlihatkan senjata dari Chigiri. Dengan kelincahan dan kecepatannya, dia berhasil melewati satu persatu pemain tim W, hingga akhirnya bola pun dikirim dengan mulus melewati sang kiper. Sebuah gol soloran dan spektakuler pun berhasil dicetak oleh Chigiri. Setelah mencetak gol, Chigiri pun berterima kasih ke Isagi. Dia bilang kalau Isagi telah memancingnya buat kembali berjuang. Dia pun kini akan menaruhkan segalanya sampai kakinya nggak bisa lagi berlari. Pertandingan pun berakhir dengan skor 4-4. Setelah pertandingan selesai, para pemain tim Z pun berniat buat makan bersama di kantin. Tapi di situ, mereka mendapati Kwon sedang bicara dengan 3 pemain tim V lawan mereka berikutnya. Ternyata dia belum kapok dan masih mencoba mengkhianati tim Z. Tapi beda dengan tim sebelumnya, tim V menolak ajakan buat bekerja sama dengan Kwon. Mereka bilang hal itu membosankan dan gak ada untungnya. Disinilah kita diperlihatkan kepercayaan diri 3 pemain andalan tim V. Mereka adalah Santetsu, Reo, dan Nagi. Nah, ngeliat Kwon ngotot mengajak kerjasama, Nagi sempat bilang ke Kwon kalau pemain lemah sepertinya lebih baik menyerah dan gak usah berusaha. Nagi ini emang tipe karakter jenius yang gak suka bekerja keras. Reo lah yang menemukan talenta Nagi dan mengajaknya bermain sepak bola. Dan saat ini, Nagi adalah top scorer dari tim V. Akhirnya ketiga pemain itu pun pergi dan Kwon gagal meyakinkan tim V. Nah, sebelum pertandingan melawan tim V, Ego memberitahu ke tim Z kalau peringkat mereka telah berubah. Dan yang ada di posisi pertama adalah Kwon. Tapi Ego bilang kalau sebagai striker, Kwon adalah pemain sampah. Karena yang dibutuhkan oleh seorang striker bukanlah gol yang dihasilkan lewat cara licik, tapi lewat sebuah formula yang bisa terus diulang-ulang. Mendengar clue tersebut, Isagi memutuskan buat bertemu dengan top scorer blok 5, yaitu Baro, yang udah mengantongi 10 gol. Di situ Baro menunjukkan formulanya dalam mencetak gol. Baro punya senjata berupa tendangan akurat dan jarak maksimal buat memakai senjata tersebut. Kombinasi kedua aspek itulah yang bikin Baro bisa mencetak banyak gol. Sementara Isagi yang punya senjata kesadaran ruang belum menemukan faktor yang dibutuhkan buat mencetak gol. Artinya mau nggak mau dia harus menemukannya di pertandingan besok.
Pertandingan tim Z melawan tim V pun dimulai. Ini adalah partai hidup mati buat tim Z, di mana mereka harus menang agar bisa lolos ke fase berikutnya. Nah, Kwon sendiri udah disuruh oleh Raichi buat jangan mengganggu dan berbuat macam-macam di lapangan. Aksi tim Z dimulai lewat skema serangan balik cepat mereka. Setelah berhasil memotong umpan ke Nagi, tim Z langsung mengalihkan bola jauh ke kotak penalti lawan. Dengan tubuh lenturnya, Gagamon pun berhasil terbang dan menyentuh bola tersebut. Tapi sayang hasilnya membentur Mistar. Saat tim Z optimis kalau strategi mereka berhasil, tim V tiba-tiba meniru serangan tersebut. Dari jauh Reo mengirim umpan lambung ke Nagi. Dan disinilah kita perlihatkan skill kontrol bola dari pemain yang satu ini. Meski bola kelihatan sulit dan dia dijaga oleh dua pemain lawan, Nagi berhasil menerimanya dengan mudah. Dan dengan tendangan volley, dia langsung menjebloskannya ke gawang tim Z. Tapi kegilaan Nagi nggak berhenti di situ. Setelah Reo berhasil merebut bola dari kaki Kunigami, dia kembali mengirim umpan jauh ke Nagi. Tapi kali ini, Raichi dan Ikaguri berhasil menghadang jalur tembaknya. Dan ternyata hal ini nggak menghentikan Nagi. Bola pun dipantulkannya ke atas, dan dengan lompatan balik badan dan indah, Nagi mengirim tendangan salto super keras. Gawang tim Z pun kembali terbobol. Setelah tertinggal 2-0, tim Z pun mencoba mengandalkan Chigiri buat menyerang. Tapi ternyata Zantetsu juga punya kecepatan yang sanggup menyainginya. Dia pun berhasil memotong umpan tim Z ke Chigiri. Saat itulah tim V kembali menyerang. Saat bola ada di kaki Reo, para back tim Z langsung menghadangi Nagi. Tapi ternyata Reo mengoper ke Zantetsu yang berlari di sisi kanan lapangan. Dan tanpa ada yang menghalangi jalur tembaknya, Zantetsu langsung mengirim tendangan keras dari luar kotak penalti. Bola pun melesat dan masuk ke pojok kanan gawang. Ngelihat keperkasaan tim V, para pemain tim Z seakan udah putus asa. Kecuali pemain yang satu ini. Sembari meletakkan bola, Bachira bilang kalau pertandingan semakin seru. Disitulah Bachira bilang ke Isagi kalau buat menang, mereka harus menjadi super spesial. Dengan kata lain, melewati batasan mereka. Bachira juga bilang buat jangan takut dan bersenang-senanglah. Saat itulah Bachira menunjukkan evolusi keahlian dribblingnya yang luar biasa. Dia berhasil melewati Reo dan Zantetsu dengan teknik dribbling yang abnormal. Nggak cukup di situ, saat tiga back tim V menghalanginya bersama-sama, Bachira dengan lihainya melewati mereka satu persatu. Aksi Bachira pun diakhiri dengan tendangan Rabona yang melewati kiper dengan indahnya. Yap, disinilah Bachira menunjukkan evolusinya. Melihat aksi Bachira, para pemain tim Z pun dibuat kembali bersemangat dan seakan menemukan harapan baru. Kali ini, buat mematikan serangan lawan, Raichi pun diplot buat penjaga Reo yang merupakan nyawa penyerangan tim V. Dan hasilnya cukup efektif. Raichi yang punya keunggulan stamina berhasil menjaga Reo dengan keras kepala. Nggak cuma Raichi, Chigiri juga kali ini berhasil mengejar kecepatan Zantetsu dan mengganggu laju crossingnya. Meski bola tetap mendarat ke Nagi, posisi menerannya jadi kurang menguntungkan. Nagi sendiri berhasil memutar badan dan mengirim tendangan volley, tapi Kaguri yang ada di belakangnya berhasil memblok bola dengan wajahnya. Tim Z pun langsung menyerang balik. Bachira mengirim umpan ke Kunigami yang berdiri bebas di tengah lapangan. Tapi dengan cepat para pemain tim V langsung menghadanginya. Mereka seakan gak membolehkan Kunigami melaju ke jarak tendang idealnya. Tapi disinilah kita perlihatkan evolusi Kunigami. Dari separuh lapangan yang jaraknya lebih dari 40 meter, Kunigami memusatkan kekuatan tendangannya ke satu titik bola. Bola pun meluncur dengan keras tanpa berputar. Yap, Kunigami memakai teknik tendangan knuckle shot. Bola pun meluncur dengan liar, hingga akhirnya berhasil mengecoh kiper tim V. Hasilnya tim Z pun kembali mencetak gol. Babak pertama pun berakhir dengan skor 3-2. Di awal babak kedua, tim Z sempat mengancam lewat tendangan akrobatik Kagamaru. Tapi Zantetsu yang kini menjadi back berhasil menghalaunya. Bola muntah pun sempat jatuh ke kaki Isagi. Tapi karena terlalu lama mengambil keputusan, bola berhasil direbut oleh tim V. Disitulah Nagi bilang kalau Isagi terlalu banyak berpikir dan gak berguna. Dia pun heran kenapa pemain gak berbakat sepertinya susah payah bermain bola. Dan dengan wajah penuh amarah, Isagi menyuruh Nagi buat tutup mulut. Tim V pun kembali membangun serangan. Tapi kali ini, Raichi dengan keras kepala terus menempel ketat Reo. Dia pun kesulitan buat mengumpan ke Nagi. Raichi bahkan sempat mengompori Reo dan bilang kalau dia gak berguna tanpa Nagi. Saat itulah Reo emosi dan menyekut Raichi. Alhasil Reo pun dapat kartu kuning. Kali ini giliran tim Z yang menyerang. Saat bola ada di kaki Chigiri, Zantetsu langsung maju menghadangnya. Awalnya Chigiri kebingungan buat melewati Zantetsu. Ini karena dia bisa berlari lebih cepat dari Chigiri, khususnya dalam sprint jarak pendek. Tapi saat itulah Chigiri mendapat sebuah ide. Kalau Zantetsu emang unggul dalam lari jarak pendek, artinya Chigiri tinggal menciptakan kondisi di mana keduanya beradu dalam sprint jarak jauh. Chigiri pun menendang bola sejauh 50 meter ke depan, dan saat itulah keduanya beradu sprint buat mengejar bola, dan hasilnya Chigiri lebih unggul. Bola pun berhasil dikuasainya, dan setelah melewati bek lawan, Chigiri melepas sepakan keras yang membobol gawang tim V. Skor pun kini menjadi 3-3. Nah, saat tim V kembali menyerang, Raichi lagi-lagi berhasil mengunci Reo. Tapi disitulah sebuah keanehan terjadi.
Nagi yang biasanya cuma menunggu di depan berlari mendekat ke Reo. Operan pun berhasil dibuat dan Nagi langsung bawa bola sendiri dan menunjukkan keahlian dribblingnya. Dia pun lalu mengoper ke Zanetsu yang ada di sisi kanan. Dia juga minta Zanetsu buat mengirim umpan lambung ke depan gawang. Inilah pertama kalinya Nagi mengambil inisiatif serangan sendiri. Setelah mengecoh si kiri, Zanetsu berhasil mengirim crossing ke tiang dekat. Para bek mengira Nagi akan menendang secara langsung. Tapi secara luar biasa, dia berhasil menerima bola tersebut di udara. Nggak cuma itu, dia juga langsung memutar badan dan menembak dari sudut gawang yang sempit. Bola pun masuk dan tim V kembali unggul. Di momen inilah Isagi sadar kalau tim Z baru aja memancing kekuatan penuh dalam diri Nagi. Dia kini mulai tertarik ke sepak bola dan mau bekerja keras. Berikutnya giliran tim Z yang menyerang. Bachira mengumpan ke kiri yang ada di sisi kiri lapangan. Dia pun kembali berhadapan dengan Zantetsu. Dan dengan cara yang sama, dia mencoba beradu sprint dengannya. Tapi kali ini Nagi tiba-tiba muncul dan menghadang bola tendangan Chigiri. Dan saat dia mengira bola telah didapat, Isagi juga muncul dan berhasil mengamankan bola tersebut. Bola pun dikembalikan ke Chigiri dan dia langsung meluncur ke depan dan mengirim tendangan keras. Tapi bola berhasil ditepis dan memantul mistar. Disitulah Kagamaru muncul tanpa pengawalan. Dia pun langsung menendang bola muntah ke gawang. Tapi Reo berhasil mundur tepat waktu dan memblok tendangan Kagamaru itu. Tapi ternyata serangan tim Z nggak berhenti di situ. Kunigami muncul dan langsung menyambar bola pantulan Reo. Dengan telak bola pun masuk ke gawang. Tim Z kembali menyamakan kedudukan. Nah, saat tim Z melancarkan serangan demi serangan tadi, Isagi sadar kalau dia bisa membaca pergerakan pemain. Inilah kenapa dia sempat mencegah Nagi memotong bola Chigiri. Artinya saat ini kesadaran ruang Isagi sedang terbangkit. Dia pun bisa memprediksi pergerakan pemain dan seakan bisa ngelihat masa depan. Setelah gol penyama kedudukan, pertandingan berjalan semakin ketat. Tapi tim V berhasil mendapat peluang emas lewat serangan balik cepat mereka. Zantetsu langsung mengirim umpan jauh ke depan. Dan saat pihak tim Z maju terlalu jauh, Nagi berhasil lolos tanpa pengawalan. Untungnya Isagi berhasil membuntuti dan bersiap mengganggu Nagi. Tapi ternyata Nagi melakukan pergerakan di luar prediksi Isagi. Nagi menerima bola dengan bahunya dan dengan cepat melewati Isagi. Nagi pun kini berhadapan langsung dengan Iemon. Tapi tiba-tiba dari belakang, Nagi dijatuhkan oleh seseorang. Dia adalah Kwon. Ternyata Kwon yang harusnya bisa lolos tanpa usaha apapun, memilih buat mengorbankan dirinya. Dia sangat tergerak oleh perjuangan tim Z dan gak mau mereka gugur. Kwon pun mendapat kartu merah dan tim V punya peluang emas lewat tendangan bebas. Reo yang mengambil tendangan bebas pun langsung menendangnya ke arah gawang. Tapi Iemon berhasil menembak arah bola. Bola pun ditepis dan muntah ke kotak penalti. Dan disitulah Zantetsu langsung menyambar. Untungnya lagi-lagi bola berhasil dihalau dan kali ini oleh Raichi. Tapi bola itu ternyata memantul ke dada Nagi. Saat para bek mengira Nagi akan mengirim tendangan voli, mereka langsung melompat. Tapi ternyata Nagi melakukan tipuan dan melemputkan bola melewati kepala sang kiper. Bola pun pelan-pelan melaju ke dalam gawang. Tapi ternyata Kagamaru sanggup bereaksi dan menjangkau bola tersebut tepat di garis gawang. Tim Z pun selamat. Bola muntah pun jatuh ke kaki Isagi. Dan disitulah serangan balik tim Z dimulai. Dengan memanfaatkan dribble Bachira dan sprint Chigiri, Isagi terus mengalirkan bola ke depan. Dia selalu berada di posisi yang tepat buat membantu rekannya saat serangan terhenti. Sama akhirnya, terjadi situasi di mana 4 pemain tim Z berhadapan dengan 2 back tim V. Bachira membawa bola dan bersiap buat mengirim umpan. Dan saat itulah Isagi memprediksi pergerakan yang akan dibuat oleh Chigiri dan Kunigami. Dan seakan membiarkan keduanya menarik back lawan, Isagi berlari menuju ruang yang kosong. Bachira yang melihat pergerakan Isagi pun mengirim umpan silang padanya, tepatnya ke sisi kiri kotak penalti. Tapi saat Isagi bersiap menyambut umpan tersebut, dari belakang muncul Nagi. Saat itulah Isagi sempat ragu kalau dia bisa mencetak gol. Pasalnya beda dengan Nagi, dia nggak punya skill menerima bola tingkat tinggi. Isagi pun terus berpikir apa yang harus dia lakukan. Sama akhirnya, dia mengingat gol pertama yang dia cetak di Blue Lock. Ya, Isagi memutuskan buat mengirim tendangan first time atau direct shot. Bola pun meluncur dengan sangat keras dan telak masuk ke gawang tim V. Secara dramatis tim Z berhasil unggul 5-4. Gak lama berselang peluit akhir pertandingan pun berbunyi. Dan di situ Nagi bilang ke Reo kalau kalah setelah berjuang keras itu amat mengesalkan. Ya, inilah pertama kalinya Nagi merasakan kekalahan. Sementara itu Kunigami sempat mengajak Kwon merayakan kemenangan bersama. Tapi sebelum itu, Raichi menghajar wajah Kwon dan bilang kalau ini akan bikin semuanya impas. Nah, hasil ini pun memastikan tim Z lolos ke fase berikutnya bersama dengan tim V. Sementara 3 pemain tambahan yang terpilih dari blok 5 adalah Baro, Nico, dan Wanima Junichi. Sausai pertandingan, Isagi pun bilang ke Bachira kalau dia telah menemukan formula buat menciptakan gol. Dia menggabungkan kesadaran ruangnya dengan skill yang udah dia kuasai, yaitu direct shot. Isagi pun merasa kalau dia masih bisa terus berkembang lagi sebagai striker. Isagi juga bertemu dengan Nico.
Dia bilang kalau Isagi telah membuka matanya. Inilah kenapa dia mulai bermain lebih egois dan menjadi pencetak gol terbanyak di tim Y. Dia pun bilang kalau berikutnya dialah yang akan mengalahkan Isagi. Itu dia akhir dari seleksi pertama di program Blue Lock. Next video kita akan terjun ke seleksi kedua, seleksi yang bakal lebih brutal lagi. Oke, segini aja video dari Reko Manga kali ini. Like dan share kalau kalian suka, komentar kalau kalian punya pendapat, kritik, atau saran. Subscribe kalau kalian tertarik dengan konten channel ini. Akhir kata, sampai jumpa.